Cek cek. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, hari ini kita lanjutkan lagi kuliah. Minggu lalu kita UTS ya. Minggu lalu kita UTS, hari ini kita sedikit evaluasi materi UTS kemarin ya. Saya akan sampaikan dulu, ternyata banyak yang masih belum bisa ya menulis ya. Padahal sepele ya, tapi sepele ternyata tidak sepele yang kita duga ya. Tapi sebelum lari ke sana saya sampaikan ujian susulan sudah dibuka ya. Ujian susulan sudah dibuka, Anda bisa mengajukan ujian susulan. Ini informasinya ada di depan ini ya. Di depan ini Anda bisa klik masuk di profil ya. Anda periksa ujiannya ditawarkan hari Jumat ini, hari ini dan besok ya. Waktunya malam, disediakan malam. Nah, kita klik di sini ya. Nah, di sini ada ujian susulan kalau belum mengikuti ujian. Bagi yang sudah mengikuti ujian tapi belum mengumpulkan ya nggak bisa. Itu juga sudah ujian juga ya, walaupun nggak selesai. Namanya ujiannya nggak selesai. Kemudian yang belum ujian ya, belum ujian karena kendala misalnya sakit ya atau bekerja ya karena ada tugas dinas ya sehingga tidak memungkinkan untuk itu, maka bisa mengajukan ujian susulan. Nah, ini kalau Anda klik ujian susulan, maka di sini ditawarkan hari Jumat hari ini dan Sabtu besok ya. Saya set Jumat malam ya dan Sabtu malam minggu ya. Sabtu malam minggu malam ini dua ini. Anda pilih salah satunya ya, nggak bisa dua-duanya. Kalau sudah satu ya sudah nanti. Jadi tentukan sendiri waktunya sesuai dengan kesiapan Anda, waktunya, ketersediaan waktu ya. Waktunya luang di jam tersebut ya. Saya pilih hari Jumat karena Jumat itu sudah akhir pekan ya, jadi banyak yang kosong, kuliah juga nggak ada, tugas-tugas juga mungkin sudah Anda kerjakan atau dikerjakan di hari Minggu biasanya. Nah, jadi waktunya banyak yang kosong. Oleh karena itu saya ambil yang aman, waktunya jam 8:30 malam ya. Jadi Anda ujiannya malam ya, walaupun kuliahnya pagi. Lalu Sabtunya malam juga, karena saya ada kelas pagi sehari Sabtu ya. Di Sabtu pagi itu jam 1 siang saya ada kelas ya. Jadi mereka juga punya waktu untuk ujian susulan ya. Yang dilampirkan cukup dilampirkan di sini ya suratnya, nggak usah dikirim ke WA ya. Ingat ya, jangan dikirim ke WA. Walaupun sudah saya berkali-kali ini udah sampaikan jangan, pasti aja ada yang abai ya. Kalau abai ya saya blokir ya. Artinya mereka nggak peduli atau memang nggak tahu, nggak mau tahu gitu ya. Itu ya. Kemudian ya mungkin saya salah juga ya ngomong jangan. Kalau biasanya ngomong jangan itu ya mesti dilanggar. Itu ya. Psikologi ya. Kemudian di-scan ya apa namanya surat keterangan dokter kalau sakit ya. Kemarin ada orang tua mahasiswa yang datang ke saya, Pak anaknya sakit ya di rumah sakit kecelakaan. Oh ya, itu bisa Anda kirimkan surat dokternya, nggak usah dipotret ya. Nah, misalnya ada opnim di rumah sakit dipotret opnimnya, nggak begitu ya. Memang ada ya mahasiswa yang kirim ke saya ya, dia motret kakinya diperban apa wajahnya.
sedang di rumah sakit kayak orang yang itu ya di meme itu ya meme. Jadi kayak gitu. Jadi dipotret kirim ke saya. Ngapain gitu loh ya. Ini bukan medsos ya. Jadi Anda kirimkan surat dokternya itu ya. Jangan kirim wajahnya. Kayak itu ya kemarin tuh ada apa namanya beli HP, tolong kirimkan fotonya, dikirimi penjualnya. Ini kan ya agak keliru gitu ya. Itu mahasiswa ya, mahasiswa yang sudah gede gitu ya, udah apa namanya dewasa lah ya. Tapi ya ternyata masih belum dewasa, dipikir bercandaan gitu ya. Nah, itu jangan kirim fotonya, tapi kirim aja surat keterangan dokter. Ya. Yang kedua, boleh surat rapid test kalau Anda dinyatakan positif ya. Kalau nggak positif ya, nggak usah dikirim ini rapid testnya. Gitu ya. Atau apa namanya, Ginos gitu ya, PCR ya. Mungkin dari luar kota, ya udah. Surat dinas, nah itu juga. Jadi pilih salah satu ya, atau surat keterangan dari kampus ya, seperti akun diblokir. Nah itu kalau akun diblokir biasanya ada surat bahwasanya Anda diblokir gitu ya. Saya nggak pernah diberi Pak ya, ngapain diberi sampai itu minta ke sana ya, bukan nunggu apa namanya diberi ya. Nah ini salah satu ya dari semuanya ini salah satu, nggak usah semuanya. Waduh kalau semuanya susah. Nah, kemudian di-upload dalam bentuk PDF ya. Sekarang banyak aplikasi PDF ya di HP itu ya, tinggal dipotret nanti dikirim dalam bentuk PDF itu bisa. Canggih banget lah ya, aplikasi-aplikasi sekarang. Itu kan sudah lama Pak. Nah, kalau Anda sudah tahu lebih lama ya syukurlah gitu ya. Udah lama berarti ya udah ngerti gitu ya. Berarti bisa anu ya. Baik, kemudian kalau sudah di-upload nanti langsung ditekan ini ya, nanti langsung waktunya ini akan berubah ya, sesuai dengan waktu yang Anda pilih tadi ya. Tentunya ada approval ya, ada approvalnya. Jadi hati-hati kalau ngirim upload surat-surat yang tidak dikehendaki tadi, di-approve ya, istilahnya sendiri gitu ya. Baik ya, itu ya. Kemudian hari ini kita bahas mengenai UTS kemarin ya, UTS kemarin. Saya lihat dari contoh soal yang saya kerjakan. Misalnya gini ya, ini soal saya dapat soal misalnya ini gambar ini ya. Kemarin tuh ada gambar dan caption. Nah, captionnya ini ya. Nah, jangan lupa bahwa di soal ini jangan diabaikan ketentuan ini. Ketentuan itu menjadi satu rangkaian ujian ya. Ketentuan petunjuk seperti ini jadi rangkaian ujian juga. Ini juga termasuk ujian. Kalau Anda abaikan ya Anda bisa diabaikan juga gitu ya. Mau teriak-teriak kayak apa ya. Jadi ini diperhatikan ya, perhatikan batas waktu berakhir ini ya. Upload 10 menit sebelum berakhir. Pak, waktunya harus setengah jam lah. Iya, 1,5 jam itu mulai Anda cetek. Bukan mulai cetek ya, mulai sesuai dengan jadwal ya. Kalau Anda telat ya telat 30 menit ya. 30 menit telat ya udah 30 menit berarti ya tinggal sisa 1 jam gitu ya. Jadi jangan telat. Nah, itu waktu yang tersedia seperti itu ya dimanfaatin ya. Kemudian mengerjakan ini bisa lama Pak, 2 jam. Ngapain 2 jam? Saya ngerjain cuma 1 jam kurang ya. Saya ada beberapa kali membahas dalam 1 pekan ini membahas mengenai UTS ya. Saya tunjukkan caranya mengerjakan juga cepat sekali, nggak ada sampai 1 jam. Kurang dari 1 jam. Dan waktu yang disediakan ini 1,5 jam, artinya banyak banget lah waktu yang tersisa. Sehingga kita bisa punya waktu untuk segera mengumpulkan. Jadi upload 10 menit ini available gitu ya, available. Jadi ya nggak terlalu cepat. Ya. Tujuannya lagi kalau kita ujian itu biasanya memang waktunya terbatas sekali ya.
Kalau kita ujian multiple choice gitu ya, itu satu soal 1 menit ya, dihargai 1 menit, 2 menit gitu ya. Paling lama 2 menit. Kemarin saya ujian tuh 2 menit, 2 menit ujian kompetensi. 2 menit ya, jadi 1 jam itu soalnya 30 misalnya. Jadi cepat sekali gitu ya. Jadi tidak ada tujuannya agar tidak ada orang yang kerjasama gitu ya, berbuat curang. Namanya ujian ya. Dan ujiannya memang acak gitu ya. Sekarang itu ujian macam-macam ya di online tuh ya. Ada yang seperti yang saya gunakan ini soalnya ada banyak gitu ya. Anda kemudian mengerjakan berdasarkan soal yang diberikan acak gitu. Sehingga meminimalisir kecurangan. Yang kedua soalnya cuma satu, ya ada yang dosen atau guru yang memberikan soal itu cuma satu saja, dikerjakan banyak orang online gitu ya. Tapi mereka harus kerja sendiri. Kalau online kan nggak bisa diawasi Pak. Oh jangan dikira ya. Jadi ada aplikasi memang untuk memeriksa itu. Jadi kamera Anda, kamera siswa itu juga harus menyala. Kalau nggak ada kameranya Pak, soalnya nggak kebuka. Gitu ya. Oh bisa, nah, itu aplikasinya Autoproc ya namanya. Jadi bisa seperti itu. Jadi kameranya terbuka, Anda bicara saja itu kerekam ya. Bicara saja, ngomong saja, kemudian membuka tab software, membuka tab-tab ini ya. Nah, browsernya dibuka tab-tabnya, kemudian komunikasi dengan WhatsApp itu tercetak juga, terekam juga gitu ya. Ya gitu. Artinya ya gerak-gerikmu itu nggak bisa nggak bisa dianggap remeh juga. Ada dosen yang seperti itu. Jadi direkam, setiap gerak-gerik Anda itu kerekam dan bisa dilihat ya. Oh ini curang, gitu. Ketemu ya. Jadi nggak terasa seperti itu ya. Itu ada aplikasinya. Kalau pakai Google Classroom ini bisa ya. Biasa saya pakai Google Form itu bisa ya. Yang saya nggak pakai itu ya. Nah, saya pakai sendiri ya soalnya ini saya percaya Anda bisa menulis sendiri ya. Ini ya. Nah, jadi eh, sekarang zamannya zaman internet ya, zaman era disrupsi, pergeseran budaya, budaya disrupsi. Dari budaya-budaya yang manual dulu ya, sebelum ada COVID kita sering tatap muka, gitu ya, sering eh, ujiannya itu harus dipantau, kalau kuliah itu harus izin gitu ya. Tapi sekarang sudah berbeda ya. Nah, sekarang ini hanya semuanya serba online. Ujiannya juga dipantau, cuma pantaunya juga online dan sebagainya. Jadi ya. Kemudian belajarnya juga banyak yang belajar mandiri, banyak. Memang mahasiswa itu belajarnya mandiri ya, nggak bisa disebut otodidak itu nggak bisa. Saya kan belajar sendiri Pak, wah, ya ya, tapi ada pemicunya gitu ya, pemicunya. Jadi otodidak itu nggak harus selalu mandiri. Namanya mahasiswa maha ya, mahanya jangan dilupakan. Jadi jangan dianggap cuma siswa gitu ya. Ini saya tekankan berkali-kali karena masih banyak mahasiswa yang kayak anak-anak gitu ya, anak-anak banget gitu ya. Pagi-pagi tadi masih ada yang masih bingung caranya ujian susulan gitu. Tidak ada sih, udah ditunjukin tadi juga ya di awal. Kalau Anda masuk login di sini harus upload foto gitu ya kan. Itu sudah disampaikan jauh-jauh hari lalu, Kak bisa ya. Ya udah, kalau nggak bisa ya udah. Kalau nggak bisa ya sudah gitu ya. Ya artinya sampai di sini ya.
terimalah kekuranganmu, teruslah berusaha berbuat baik gitu ya. Termasuk ini ya, jangan lupa klik referensi. Tapi lupa juga, ya udah sabarlah gitulah. Terimalah kekuranganmu, belajarlah, ya, teruslah berbuat baik. Jangan gangguin orang. Udah diajarin ya masih nanya aja bulet ya. Mungkin ada di sini orangnya ya, ngikut ya. Nah, ujian aja lo kok nggak bisa gitu ya. Itu kan jadi tanya ya. Baik, eh, kita bahas hari ini ya tentang ujian ini ya. Ujian ini, contoh di sini adalah Samsat Drive Thru Plus Drive Thru ini biasanya kita bayar pajak itu di kantor-kantor Samsat seperti ini ya. Di mana di Ruhu Rahayu dekat Dum ya, pasar Ring Road ya, pasar Ring Road, orang bilang pasar Ring Road padahal ada di anu ya. Dibangun drive-thru juga ini ya. Di sekitarnya ini ada orang-orang jualan pasar juga. Jadi orang bisa Jadi ada caption di bawah ini ya. Jadi caption ini penting ya untuk menunjukkan bahwasanya uraikan isi dari ini ya. Jadi caption itu penting jadi lead ya. Bisa jadi lead. Lead itu apa? Lead itu kepala atau introduction ya, introduction. Jadi ini ya, Samsat Drive-thru berada di Balikpapan Permai. Ya, kalau Anda biasa jalan-jalan di Balikpapan Permai di pertokoan ini ya, dulu ada BPJS di sini ya. Itu ada Samsat ini. Kita bayar pajak kita, STN kita, pajak tahunan per motor. Tujuannya untuk mempercepat proses pembayaran ya. Jadi masyarakat bisa bayar itu nggak perlu numpuk di gedung Samsat ya sekarang. Perlu numpuk, berkerumun, apalagi ada COVID ya. Foto ini diambil sebelum COVID ya. Foto ini diambil sebelum COVID. Juga kadang melayani SIM ya, perpanjangan SIM. Kalau pembuatan SIM baru ada di Polres ya. Jadi Polres. Kemudian di mana saja. Jadi kalau Anda kurang datanya ini, Anda diperkenankan untuk mencari data. Nah, buatlah sebuah artikel bebas yang disertai data. Jadi Anda itu nyari ya, searching tentang Samsat Drive-thru ini. Jadi Anda jangan sekedar nulis gitu ya, nulis tapi nggak tahu isinya. Nah, dengan mencari tahu ini kita akan dapat informasi mengenai Samsat itu ya. Oh, ini ada alamatnya di Jenderal Sudirman misalnya, ini kan yang tadi ya itu. Depannya Hotel Wisprem. Oh ya, ini yang ini ya, berarti gambar ini. Nah, Anda ada dapat informasi di sini kan banyak ya, informasi-informasi ini. Ada klik ya, ada klik ya. Di mana dekat Lake Reindeer gitu ya. Balikpapan Permai gitu ya. Udah dapat nih informasinya. Ambil data-data yang diperlukan, misalnya ini ya. Tidak apa-apa ya. Jadi kita sudah dapat lead-nya ini ya. Lead. Jadi informasi tentang foto ya. Kemudian caption-nya ini kita sudah dapat ini, tapi perlu didetailkan ya. Jadi yang perlu didetailkan itu di paragraf berikutnya, di body biasanya ya. Ya, itu ya. Ini ada clue-nya ini, misal waktu dan jumlah masyarakat membayar pajak. Jumlah masyarakatnya berapa per hari gitu ya. Waktunya buka itu jam berapa sampai jam berapa misalnya. Lengkapi itu ya. Nah, itu yang dibutuhkan dari informasi ini ya. Usahakan selalu kalau lihat gambar ya, itu lengkapi dengan 5W1H. Apa itu 5W1H? Who, what, where, when, why. Hanya how ya, bagaimana.
Nah itu udah jelas ada odol-odol apa namanya odol. Diuraikan ya. Jadi foto ini diuraikan berdasarkan 5W1H tadi ya. Sehingga Anda punya cerita itu ya. Jadi apapun yang ada di depan Anda, gambar-gambar apapun yang ada di depan Anda, maka Anda cara identifikasinya tadi untuk menguraikan dari gambar itu ya 5W1H tadi ya. Ya, sehingga Anda kalau di media sosial nanti Anda sudah punya ini ya. Jadi bicaranya itu enggak sepotong-potong gitu ya, yang menimbulkan banyak pertanyaan orang gitu ya. Jadi di media sosial tidak menyesatkan orang gitu ya. Sekarang itu yang paling banyak itu di media sosial adalah informasi itu menyesatkan orang, walaupun ada gambarnya tapi potong-potong diambil judulnya doang. Nah, itu tadi nanti ada istilah copywriting ya. Kenapa kok orang itu hanya ambil judulnya saja gitu. Orang biasanya ngambil judulnya saja, dengan membaca judul itu orang sudah ngerti, oh iya. Padahal tidak ya. Padahal kalau dibaca ya, itu ternyata ada detailnya. Ternyata judulnya itu hanya untuk memancing saja gitu ya misalnya. Padahal eh, eh, judulnya bertolak belakang dengan isinya gitu ya. Bisa jadi. Nah, itu seperti itu menjebak ya. Saya kemarin itu untuk saya mau nggak mau memblokir ya, memblokir seorang dosen, nggak tahu dosen dari mana, bukan dari sini ya. Dosennya menjengkelkan banget. Dia kayaknya menyuruh mahasiswanya. Kalau saya selama ini kalau di YouTube saya tidak menyuruh mahasiswa saya untuk follow ya, untuk komen, enggak kan ya. Makanya di YouTube saya kosong-kosong aja, biasa aja. Kamu follow nggak apa-apa, nggak follow ya nggak apa-apa. Saya nggak memaksa diri. Penting kalau ada kuliah kamu ikuti ya. Ada tutorial kamu ikuti, kamu ngerti, udah itu aja. Nah, ini ada dosen yang sepertinya dia memaksa mahasiswanya ya komen, dan komennya harus komen yang baik-baik. Saya baca itu komentarnya baik-baik semua gitu loh ya. Kaget saya, kok bisa ya? Setelah saya tonton, ternyata isinya itu kurang ajar banget. Apa kurang ajar? Jadi suaranya itu pelan banget, kayak saya ngomong ini pelan banget ya. Jadi saya harus gedein volume itu sehingga. Tapi di tengah-tengah ya, di setiap menit yang dilalui itu ya, dia tiba-tiba ada jump scare. Tahu ya jump scare ya? Yang tiba-tiba ngagetin suaranya itu loh. Dar gitu. Pakai musik belakangnya tapi musiknya tiba-tiba langsung muncul jerang nih. Kan kaget ya orang seperti itu ya. Kira-kira dong kamu bikin video tapi nggak ada komentar negatif tentang jump scare tadi ya. Tahu jump scare ya? Jadi kalau jump scare itu yang horor biasanya ya, horor. Kayak video gitu, ini ada bandulan apa ayunan gitu ya, seret ayunannya tiba-tiba eh, ada jump scare, wah kaget yang nonton. Seperti itu bangga ya, seperti itu Anda kirimkan kayak gitu itu bangga ya, padahal yang nonton itu jantungan gitu ya, ada yang meninggal. Meninggal pelan-pelan. Jangan ya, seperti itu kita tidak dorong seperti itu. Oleh karena itu saya nggak canggung-canggung untuk apa namanya, melaporkan akun yang seperti itu tadi ya. Walaupun dia itu dosennya kurang ajar menurut saya gitu ya. Ya, karena nggak etika juga gitu, nggak mendidik gitu ya. Ngomongnya pelan banget apa banyak bercanda. Habis itu mah jang. Kaget orang. Dan itu dilakukannya berkali-kali di hampir tiap menit ya. Jadi aduh, jadi nonton tuh bikin sakit gitu ya. Walaupun mungkin isinya menurut mereka bagus ya, tapi ya gitu. Langsung saya laporkan, sudah tak blokir aja ini. Jadi itu ya.
hati-hati ya. Jadi saya tidak mengajarkan hal-hal seperti itu ya, apa namanya, menggunakan media sosial tapi ya ada apa ya, subliminal message ya. Subliminal message itu pesan-pesan yang tersembunyi di dalamnya yang mengajak kepada hal-hal yang kurang baik gitu ya, lebih ke arah kurang baik gitu ya. Padahal subliminal message itu kadang ini ya apa namanya bagus-bagus aja sebenarnya kalau disampaikan dengan cara halus gitu ya, seolah-olah nggak ada apa-apa ya. Padahal di belakangnya itu adalah iklan gitu ya, advertising gitu ya, di media massa koran-koran itu ada seperti itu ya. Nah, ada seperti itu dan diperbolehkan ya. Justru kalau orang nulis seperti itu malah bayar gitu ya, karena dia mengiklankan diri ya, malah bayar dia, bayar ke Kaltim Pos gitu ya, ke Tribun gitu, koran-koran yang ada di Kalimantan Timur ini ya. Nah, Anda harus paham ini ya. Jadi kita menggunakan media sosial itu juga harus ada ilmunya juga. Banyak sekali ilmunya yang bisa kita petik ya. Nah, di fokus pertemuan-pertemuan kemarin, kita itu fokusnya adalah nulisnya dulu lah, kemampuan nulis dari hasil evaluasi nanti kita lihat ya. Jadi ini ya. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya ya. Ini hasil kerjaan saya ini. Jadi ini contohnya ya. Contoh ini bukan berarti yang terbaik gitu, enggak. Saya juga belajar ini ya, terus belajar. Bukan setiap minggu, Samsat Drive-thru Balikpapan Permai layani pembayaran pajak kendaraan. Nah, ini misalnya gitu. Jadi fokus ya. Tulisan ini apa namanya? Ngarangan ya, ini saya tulis di bawah ini. Artikel berita ini hanyalah rekaan, ditulis untuk pembelajaran menulis deduktif ya. Deduktif, saya punya gaya deduktif. Gaya deduktif ini ini ya apa namanya, pokok pesan dari artikel itu ada di atas ini atau di lead gitu ya, kita sebut lead ya, introduction atau pengenalan ya, pengenalan itu biasanya ada di sini. Nah, pengenalan dari lead ini diuraikan di bawah ya. Saya minta di soal itu adalah 4 paragraf saja ya, 4 paragraf minimal. Jadi kalau Anda lebihin boleh gitu ya. Coba lihat ini ya. Buka setiap minggu. Kita fokusnya di hari Minggu sekarang gitu ya. Padahal enggak ya sekarang. Supaya apa? Supaya menarik. Jadi fokusnya adalah ini menjadi berita, ada nilai beritanya bahwa selama ini Samsat itu hanya buka di hari kerja saja, Senin sampai Jumat, gitu. Sabtu libur, Minggu libur gitu ya misalnya. Atau Sabtu buka cuma setengah hari gitu ya. Nah, itu ada di sini misalnya. Maka kita jelaskan. Nah, judul ini biasanya sudah ada dijelaskan di sini ya, di lead. Ini ingat ya, lead ini di bagian lead ini Anda harus jelaskan penjelasan dari judul ini. Misalnya Samsat tadi kan singkatan ini ya. Singkatan. Jelaskan ya, singkatannya apa ini? Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Ya. Jadi Anda dapat dari mana nih? Dari googling tadi ya. Ada googling sekarang itu mencari data lebih lengkap. Jadi Anda kadang penulis itu bertanya kan, Samsat itu apa ya? Nah, tanyalah pada Google apa ya Samsat. Nah, ketemu namanya sistem administrasi manunggal satu atap. Jadi kita tahu oh Samsat itu toh. Tak kira ini satuan polisi satuan polisi, kepolisian di Pait, ternyata sistem administrasi manunggal ya. Drive-thru berarti ya biasanya kita bayar sambil nyupir gitu ya. Dari kompleks pertokoan. Oh ya, jelasin. Kembali melayani masyarakat, membayar pajak tahunan. Oh, fungsi dari drive-thru itu adalah untuk ini ya, pembayaran pajak STNK kendaraan bermotor setiap hari Minggu seperti yang terlihat pada ini misalnya jadi ini tulisannya
tujuannya adalah menyantumkan waktunya. Jadi ini sudah menunjukkan di inti di lead itu sudah ada minimal 3W ya. 3W kan biasanya keseluruhan 5W ya. Nah, kalau di lead itu bisa 2 atau 3W. What, why, when, nah itu 3 ya. Apa, di mana, dan kapan. Itu sudah ada di sini di lead ya. Apa itu? Samsat. Oh, di mana? Oh, di kompleks. Ya. Kapan? Oh, ini minggu. Nah, udah ya, jelas ya. Nah, sisa W-nya Anda jelaskan di sini di bawah. Sampai jumlah masyarakat dilayani secara bergantian, bergiliran dengan petugas kepolisian. Jumlah masyarakat masih berada di kendaraannya masing-masing. Sesuai dengan foto ya tadi ya. Menurut brigadir, nah kita nggak tahu ini siapa. Nah, mesti ada orang yang ada di dalamnya, di dalam foto tadi ya. Mesti ada orang yang melayani ini. Siapa ini orangnya? Misalnya, Gali itu. Oh, misalnya Brigadir Toto nih. Oke, Brigadir Toto bilang ini diperlukan untuk mempercepat proses pembayaran sehingga mengurangi kerumunan dan penumpukan massa. Oh, gitu. Tahu kan sekarang isinya dari penjelasan ini semua. Kemudian kutip apa pernyataan dari narasumber tadi, kutip mana. Nah, narasumber biasanya ngomong kan banyak, kayak Pak Subur ini kan ngomongnya banyak 1 jam penuh ini ngomong terus ya. Kutip bagian-bagian yang penting di situ yang mendukung dari informasi itu ya. Jadi nggak semua ucapannya ditulis ya, yang relevan dengan informasi itu ya. Atau yang menjadi quote ya. Tingginya kesadaran masyarakat membayar pajak ini mendorong Polri membuka layanan Samsat di hari Minggu, misalnya gitu ya. Ini why ya berarti ya. Oh, orang bayar pajak itu ternyata karena ada kesadaran ini sekarang. Kesadaran selain kesadaran juga ada kewajiban. Ingin membangun bangsa, negara gitu ya. Ingin segera utang yang negara itu cepat dilunasin. Tapi selamanya memang negara punya utang ya. Walaupun dia kaya, miskin apalagi, maka negara itu punya utang biasanya. Selalu itu. Nggak ada negara yang tidak berutang. Ini sudah namanya dunia internasional ya. Dan utangnya negara itu jaminannya kepercayaan ya. Bukan jaminan kayak kita itu ya. Jaminannya adalah BPKB dan surat tanah. Enggak ya. Beda. Nanti Anda sendiri ya. Nah, batasin pikiran-pikiran seperti itu tadi yang melebar, batasin. Hanya tentang samsat. Ya. Ini diperlukan agar masyarakat tidak perlu mengantri terlalu panjang di hari-hari biasanya sehingga mengurangi penumpukan. Nah, ini berarti why terjawab sudah ya, terjawab. Nah, baru kemudian dijelaskan lagi bahwasanya pajak itu harus dibayar karena begini bla 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 bla, lebih gitu ya. Sertakan dengan data ya. Misalnya nih dari pengamatan di kita ya, ketika mengamati proses itu ya, maka di tanggal ini tercatat ada 76 orang yang mengurus pajak kendaraan. Berarti orangnya nungguin ini wartawannya. Wartawan atau Anda nggak perlu jadi wartawan, jadi netizen aja lah ya gitu ya. Nah, karena kalau kita terjun di media sosial, maka kita otomatis menjadi warga internet kan, warga yang disebut dengan netizen tadi ya. Citizen, jadi warga internet, net itu internet, citizennya jadi diambil dari citizen, warga kota, warga internet. Nah, ambil itu data-data seperti itu ya, data-data tentang berapa jumlah yang ngurus kendaraan, atau hanya sekedar kita melihat aja. Hari itu saya melihat hanya sekitar 76 kendaraan, misalnya rinciannya ada 52 kendaraan bermotor, sisanya 24 roda 4 gitu, misalnya gitu ya, dihitung dari apa yang Anda lihat gitu ya. Di terakhir itu ada kesimpulan
Ada lagi yang nulis di sini kesimpulan. Nggak usah ditulis kesimpulannya ya. Ini artikel ya, artikel yang diminta itu adalah nulis artikel. Anda itu bukan diminta untuk nulis makalah ya. Diminta nulis artikel untuk media sosial, mikirnya mikir makalah loh. Gak kuliah orang ini kayaknya. Jadi ini ya, masyarakat diimbau agar tidak terlalu khawatir, bersilakan dan sebagainya. Nah ini kurang lebih ini menjadi pemungkasnya. Dan ini bukan bukan kesimpulan juga sih sebenarnya ya. Tapi ini mendukung dari ini ya. Ya, jadi mendukung dari lead ya, lead. Ya. Kesimpulannya bisa diambil juga kesimpulan gitu ya. Ya, pungkasnya ini berarti ya mengakhiri dari informasi yang dia berikan. Nah, ini format seperti inilah yang kita maksud ya, kuliah beberapa minggu, tapi kok ya masih belum ada. Jadi ini ya, satu paragraf usahakan boleh ini kayak gini ya, satu paragraf itu isinya satu kalimat panjang. Ya. Kalimat yang isinya ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini keterangannya agak panjang biasanya. Nah, ini dua paragraf, satu paragraf bisa tiga kalimat. Satu paragraf dari satu kalimat panjang ya, bisa juga gitu ya. Yang penting diatur gitu ya. Kita bagaimana membuat satu paragraf itu terdiri dari satu topik biasanya. Begitu ganti topik, ya ganti paragraf, dan seterusnya. Nah ini kan ilmu ya, ilmu kita menulis. Sehingga kalau kita menulis itu di media sosial, kita punya pola ya. Dengan pola itu, kita nggak kehabisan materi. Jadi kalau Anda nulis di blog itu, aduh nggak ada mood aku nulis, tergantung mood seperti itu, hancur sudah. Bisnisnya susah, enak-enak aja. Jadi, tapi kalau ada pola ya, tiap hari itu bisa bisa bikin sebuah artikel gitu ya, menjelaskan tentang produk-produk kita sendiri gitu ya. Jadi hampir tiap hari kita akan gali gitu ya, produk yang kita buat. Bahkan kalau sudah full ya materi tentang produk kita, itu kita bisa mengcopywriting lagi. Sehingga nggak kehabisan gitu ya, nggak kehabisan kata ya. Itu enaknya kalau kita punya pola, punya ilmu ya nulis. Tapi kalau sekedar mut-mutan ya apa yang mut-mutan, ya udah, kalau mut-mutan ya udah itu seperti itu, seenak sendiri ya, jualannya juga nggak begitu bagus gitu ya. Oleh karena itu kalau Anda bermain di media sosial, Anda harus berani nih tampil di muka ya. Berani tampil di muka. Waduh Pak, nggak harus selalu di muka deh Pak. Ya, memang ada yang nggak selalu harus di muka ya. Mukanya itu disembunyiin gitu. Nggak harus. Tapi mereka punya teknik deh ya, punya teknik, punya pola tadi. Hanya menonjolkan tentang bagaimana orang itu bisa paham gitu ya, dengan waktu yang sekian detik. Jadi sifatnya di media sosial juga orang itu nggak ingin lama-lama membaca. Membaca sebuah berita seperti ini cukup dari apa yang ada di lead gitu ya. Tapi kalau leadnya nggak diceritain, malas dia akan geser lagi ke sebelah gitu ya. Itu ya. Jadi berdasarkan inilah apa namanya contoh yang bagus. Sekarang kita lihat hasil kerjaan Anda deh. Kita lihat hasil kerjaan Anda. Oh ya, caranya nulis ini ya. Jadi kalau kita nulis ini ya, Anda itu nggak perlu repot-repot pakai Microsoft Word gitu ya. Sekarang zamannya online loh ya. Zamannya online itu ya online lah. Gitu. Anda full di online gitu ya. Kerjaan semuanya online gitu ya. Ya itu mahasiswa masih banyak yang nggak ngerti ya. Walaupun informatika. Kok bisa? Faktanya. Jadi kalau online ya, Anda gunakan ini ya, apa namanya,
Google Docs. Nah, di Google Docs kita gunakan akun di punyanya universitas ya. Ada punya akun sendiri ya. Nah, itu Anda bisa gunakan ini. Contoh ini ya. Contoh ini. Tulisan yang tadi. Saya tidak menggunakan Microsoft Word. Kenapa? Karena sebenarnya bagus juga sih pakai Microsoft Word ya kalau kita tahu ya. Tapi banyak yang saya temukan itu tulisannya salah ketik ya, salah ketik. Nah, coba lihat nih, saya hampir tidak ada salah ketik di sini. Ya. Saya salahin ketiknya deh. Gitu ya. Misalnya gini deh. Nah, kalau saya salah ketik, ya, ini ada di sini sudah dibetulin sama doknya ya. Nah, petunjuknya ini salah ketik ini, nah muncul di sini ya. Dia ada garis melungker-melungker merah nih. Kita lihat ya. Tahu. Nah, kita tinggal betulin aja di sini. Kenapa ini penting ya? Penting di media sosial karena ini juga kita itu kalau publikasi di media sosial, kita juga harus memperhatikan mengenai SEO ya. Apa itu SEO? Nanti kita bahas di depan terakhir-terakhir ya. Makanya kita fokus di writing, content writer ini ya. Content writing ini penting banget gitu ya. Dasarnya ini ya. Saya sampaikan di awal sampai akhir pertemuan berapa lama ini. Masih ya banyak ya. Nah, ini penting juga supaya tulisan-tulisan kita itu benar gitu ya. Enggak salah ketik gitu ya, nulis seperti berita beneran gitu ya. Tingginya kecelakaan membayar pajak saat ini mendorong ya seperti ini kan nggak perlu ada koma misalnya kita mendorong Polri karena apa? Karena di sini ada subjek, predikat, objek. Sudah nggak perlu koma. Nah, kurang lebih seperti itu ya misalnya. Jadi dan kita ekspor ke PDF pun mudah. Jadi kalau tulisannya oke semua, nah ini nggak ada tulisan melungker tadi ya apa namanya ada garis bawah merah tadi ya ada. Berarti ini udah oke gitu ya. Anda baca sendiri ya seperti ini. Nah kurang lebih itu teknik untuk menulis. Begitu juga kalau kita mau ngoreksi skripsi, ngoreksi. Kalau ngoreksi laporannya mahasiswa ya lewat sini ya. Ya tinggal klik aja, oh yes, banyak errornya ini. Udah tinggal dinilai aja gitu ya. Artinya mahasiswa itu kan harusnya menjadi ya, itu yang perlu kita pahami. Menjadi apa Pak? Ya menjadi agent of change. Change of change gitu. Agen perubahan gitu. Anda sendiri kalau mau merubah orang, Anda sendiri harus benar dulu gitu ya paling enggak. Kemarin tuh nonton dilaporin istri saya ketawa-ketawa. Ya ini ada ini ini bupati apa namanya ada mahasiswa protes ini. Dedi Mulyadi ini bersih-bersih ditanyain apa dasarnya. Itu ibu rumah tangga nanyain gini, kenapa kok mahasiswanya tanya-tanya kayak gini? Nggak ngerti dia. Ngapain? Apa dasarnya loh? Bersih-bersih kok apa dasarnya? Banyak ya kalau mau dicari di undang-undang nggak ada. Kalau mau pingin cari itu di perda ya, perda daerah gitu ya. Apa dasarnya? Jadi kayak buang sampah sembarangan depan kampus dulu itu ada orang ya penduduk. Jadi udah ada tulisan di situ. Tadi masih buang sampah di situ ya di depan pagar ini persis tuh ya. Tulisan jangan buang sampah di sini nggak dibaca. Akhirnya dilaporkan ya. Itu kalau di daerah-daerah kayak di Penajam itu juga ada perda seperti itu ya. Penajam seluruh daerah punya perda seperti itu mengatur namanya perda ketertiban umum ya. Mahasiswa ngerti itu harusnya kan. Ngerti apa dasarnya astaga. Kurang kerjaan mahasiswa ini. Baik ya ini ya tentang ini ya. Jadi ada
sekarang kita cek sekarang. Nah, ini kebetulan ada ya. Pembayaran pajak kendaraan. Nah, terlalu pendek ini ya. Judulnya kurang kurang menjual. Ingat ya, Anda nulis nanti itu untuk media ya, media media sosial. Media massa Pak. Sebenarnya media sosial itu juga termasuk media massa saja juga, gitu ya, karena kita tujukan untuk banyak orang, gitu ya, banyak orang, publik ya, publik. Kalau pembayaran pajak kendaraan ya sudah biasa itu ya. Tapi kita fokus ada di ini ya, drive-thru gitu ya. Drive-thru-nya ngapain nih? Sudah ada captionnya ya. Nah, ingat ya tadi ya, di bagian lead, oke ya, penulisnya ini adalah ini ya. Bagian lead tadi udah ada captionnya sepertinya. Bisa diambil, jelaskan dulu tentang ini. Kalau Anda judulnya ini, maka di lead itu harus menjelaskan mengenai ini. Anda katanya saya akan nggak perlu ya Anda nulis seperti saya kepada artikel ini, nggak perlu ya, Anda cukup jelaskan aja. Jadi gunakan pihak informatif ya, informasi misalnya. Jangan gunakan saya, kami, mereka, dia, kita. Nggak wajar itu kalau di media sosial. Ini ya. Jadi kalau seperti ini tolong nanti ya. Semakin tipe oke deh. Nah, ini penjelasannya ya, penjelasannya ini terlalu panjang menurut saya. Orang kalau terlalu panjang baca ini malas gitu ya. Malas nih ya. Anda sendiri baca sendiri lah. Malas nggak kira-kira gitu ya. Kemudian kita lihat ini punya saya tadi ya. Sekarang ini ya, seminar nasional Semnastika. Oke. Jadi membuat judul itu temukan judul yang unik ya. Unik. Yang menjual gitu. Caranya unik gimana, Pak? Caranya unik itu saya pernah bikin video tentang buat judul ya. Video apa ya? Ini ya. YouTube ya. Jadi ada syukur. Video tentang membuat judul ya. Nah ini ya. Nah ini termasuk juga judul skripsi ya. Judul skripsi itu juga. Nah, ini kita lihat ya, judul. Bagaimana membuat judul yang baik. Itu kan skripsi Pak. Iya, skripsi juga ngambilnya ya dari situ ya, judul ya. Dasar-dasarnya ini ya. Nah ini membuat judul. Buat judul itu ada 3 elemen ya. Dalam judul penelitian tuh Pak. Nah, iya. Elemennya adalah metode, objektif. Metode itu pengetahuan yang baru dihasilkan dari penelitian. Jadi kalau kita mau bikin artikel ya, pengetahuan baru apa yang ada di artikel itu gitu ya. Dalam hal ini ya, dari contoh ini pengetahuan apa yang diambil dari artikel ini, bukan setiap minggu ada hal-hal yang nggak biasa gitu ya. Yang biasanya kan minggu itu tutup gitu ya. Tapi ini sekarang adalah buka setiap minggu gitu ya. Terus kemudian objektif, fungsi utama dari metode yang tentukan fungsinya apa itu? Fungsinya bayar pajak misalnya gitu ya. Objektif, fungsi utama dari itu. Maknanya dampak penelitian ini, dari tulisan ini dampaknya adalah orang akan mudah membayar pajak nantinya ya. Dorong mereka untuk bayar pajak minggu bisa ya, oke. Nah, gitu mereka akan datang ke sana itu ya. Bayar. Sekarang kan ada yang online Pak. Nah online kan sudah dijelaskan juga di bagian bawah misalnya gitu ya. Selain itu layanan samsat online saat ini juga memudahkan. Nah ini ada informasi penjelas di situ kalau orang mau baca. Gitu ya. Mana yang kita mau jadikan poin di sini? Yang jadikan poin di sini adalah samsat drive-thru gitu ya.
Jadi online-nya hanya untuk penjelas aja. Lain kalau online itu Anda unggulkan ya. Tapi objeknya kan bukan online itu, objeknya adalah drive-thru ya. Maka fokusnya adalah di drive-thru. Penjelasan yang lainnya hanya pelengkap gitu ya. Saya tangkap ya. Maknanya dampak penelitian atau dampak berita itu bisa juga. Jadi kata-kata penelitian yang kita gunakan di sini kita bisa gunakan jadikan atau diubah menjadi berita artikel gitu ya. Artikel atau berita gitu ya. Penting ini ya. Jadi ada ilmunya bikin ini. Makanya kalau setiap nulis tulisannya harus punya taji ya, punya bobot gitu ya. Pagi ini merupakan hari pertama saya, ini kan bukan berita. Ngapain? Jadi jangan tulis ini ya, tadi ya sudah saya sampaikan ya. Istilah-istilah kata-kata saya, mereka, dia, jangan dilibatkan di sini. Kemudian apalagi? Suasana praktikum. Ya iyalah suasana. Nanti kalau suasananya orang di lapangan, suasana bal-balan. Suasana di lapangan ya apa bedanya gitu ya. Nah, apa yang kira-kira jadi ini gak jauh beda dari itu ya, captionnya itu loh jadi poin captionnya. Jadi masukkan captionnya ya. Nah, ini captionnya mesti banyak dilupakan ya. Malah ngambil dari JTT UGM lagi ya, ngapain jauh-jauh. Ini kan di lab UM nih, ini sahabat UM. Sung Darman. Ya. Jadi kelemahan dalam loh kok tiba-tiba terakhir ada jadi kelemahan dalam melakukan ya. Baik. Universitas Mulia hadirkan mantan Menteri BUMN dan Dahlan Iskan dalam Disnatalis. Ya. Dalam Disnatalis sudah ke panjang banget ini ya. Jadi judul itu gak usah panjang-panjang. Ya. Yang penting memuat tadi ya tiga inilah. Nanti kadang memuat metode doang, metode dari yang ada di gambar itu juga bisa, metode dan objeknya ya. Atau predikat diikuti dengan objek. Nah, predikat diikuti dengan objek aja juga bisa. Nah, tapi untuk medsos kita itu tidak menulis seperti kita menulis di majalah ya. Ingat ya, majalah itu ruangnya terbatas ya. Ruangnya di majalah terbatas sehingga kita nggak bisa menulis judul yang panjang. Space-nya terbatas. Kalau di media sosial, di internet itu harus panjang. Kenapa? Ya panjangnya juga nggak boleh panjang-panjang ya. Nah, lengkap lah gitu ya. Kenapa? Karena juga kita pikirkan tentang SEO. SEO itu apa? Search Engine Optimization. Jadi itu untuk tujuan kita menarik massa ya pembaca dari luar melalui search engine, ya, dari Google gitu, dari Bing, ya, dari Yahoo gitu ya. Dengan begitu judul itu akan terindeks cepetan gitu ya, lebih cepat gitu ya. Ini penting ini ya. Jadi itu ya, ini kurang. Jadi terlalu panjang, ya, terlalu panjang. Kalau bisa ya cuma ini aja ya, implementasi judul korporasi misalnya, implementasi industri 4 di korporasi ala Dahlan Iskan. Udah, semua menarik ya minat ya. Dahlan Iskan adalah seorang mantan menteri, misalnya mengganti ini bla bla bla. Nah ini siapa namanya? Nabila ini kayaknya mencari informasi ya tentang Dahlan Iskan ya. Tapi ingat ya bahwa di soal itu adalah ada caption ya, ada caption mengenai foto itu kan ya. Captionnya itu yang jadi dibongkar. Captionnya tadi dibongkar, digali kayak gini ya. Jadi captionnya tadi digali.
Dari caption itu bisa kita jelaskan melalui ini. Ya, silakan. Baikin. Oh, install itu. Iya, silakan. Jadi bisa digali ya, diuraikan jelasannya itu di sini ya. Jadi Anda nggak melambar kemana-mana tulisan itu. Jadi fokus sesuai dengan yang ada di lead gitu ya. Ya, fokusnya sesuai dengan yang ada di lead. Kalau di lead tadi 3W 1H ya. H-nya nggak muncul ya hanya ya. Hanya itu ini melayani ya. 3W 1H di lead ya. Sisanya penjelasannya ada di bawah ya. Sisanya penjelasannya ada. Atau diulang lagi tapi lebih detail gitu ya. Jadi 5W 1H-nya detail di sini. Ya ini ya, Mbak ya. Jadi kalau seperti ini kan kayak terlalu formal ya. Formal. Kebetulan ini ya Dahlan Iskan ya. Di medsosnya Pak Dahlan itu hari ini juga membahas mengenai gelar ini ya, Profesor Doktor. Beliau kurang nyaman diberi gelar seperti ini. Baik, berikutnya apa lagi nih? Nah ini dari sisi lain ya, hari besar dengan tokoh yang besar. Apa ini? Gak jelas ini. Antara judul dengan ini agak sulit ya. Ini kalau ditulis untuk majalah mungkin cocok ini hari besar dengan tokoh besar. 9 November, nah kalau di awal itu jangan langsung nulis tanggalnya gini ya. Kalau bisa tanggalnya ini penjelasnya aja ya, penjelasnya. Di hari tersebut, nah ini kan masih panjang lagi ya. Kayaknya captionnya kurang. Captionnya diapikan. Baik, berikutnya nggak ada ya, belum ya. Ini sebagian ya, jadi ada banyak yang perlu dari sini saya sudah bisa nangkap ya banyak yang belum bisa nulis. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai copywriting ya. Copywriting ini penting banget ya. Penting banget gimana? Ini ya. Jadi intinya kalau kita sudah mampu membuat sebuah artikel gitu ya, maka langkah berikutnya adalah ya, artikel ini kadang nggak cocok untuk tiap orang ya. Termasuk pada Anda itu mungkin nggak cocok. Hanya orang-orang tertentu aja. Menurut riset itu 80% orang itu cukup membaca dari atas sampai sini aja. Makanya dalam media sosial itu ya, mesti ada pengantarnya aja di situ. Ya, pengantarnya diambil dari lead-nya ini. Ya. Nah, itu Anda lihat dari punya yang saya kelola ini ya. Saya kelola juga beberapa halaman Facebook page ya. Itu penggunanya banyak ya, followernya banyak ya, puluhan ribu ya. Saya kelola sendiri itu ya, puluhan ribu. Dari mana saya bisa? Dari ini hanya menjual dari ini saja, dari kata-kata ini aja. Saya tidak menjual diri saya ya, saya tidak menjual diri. Saya menjual ya dari kemampuan ini saja, dari judul, dari foto ya, dari dan walaupun subscribernya sedikit, tetapi pengunjungnya lumayan banyak. Jadi nggak harus selalu subscribernya banyak. Ada yang sebaliknya ya, subscribernya itu banyak, tapi yang nonton sedikit. Ini yang jadi tanda tanya ini ya, kenapa kok bisa ya? Nah, kalau di tempat saya, ya kayak YouTube saya ini ya, seperti ini ya. Walaupun subscriber saya sedikit, cuma kurang dari 500 ya, tapi yang nonton lumayan gede.
mereka nggak follow gitu ya, nggak apa-apa. Bagi saya itu sudah apa namanya sudah berhasil gitu ya, berhasil menarik gitu ya. Enggak, jangan kalau orang nggak apa pakai anu pun serah itu nilai gitu ya. Nah, dari ini saya jadi sedikit apa namanya punya tips trik ya. Nah, banyak tips trik yang bisa saya nanti akan saya share lah insya Allah ya, depan ini. Jadi penting banget ya, intinya ada di bagaimana kita mengolah konten ya, termasuk konten-konten yang kita gunakan di universitas ini juga demikian ya. Jadi intinya ada di bagaimana itu tuh. Jadi nggak sembarang orang ya nanti menggunakan media sosial itu ya. Kalau nggak tanpa ilmunya, walaupun kita kuliah jadi dokter pun jumlahnya sedikit ya. Saya ingat dokter orang dokternya sampai 5, dokternya sampai 5, tapi dia cantumkan dokternya cuma 1 di gelarnya. Kok bisa 5 ya? Barusan terakhir kemarin. Profesor Dokter Eko Indrajit ya. Beliau itu kalau saya lihat dari channelnya, ya, channelnya itu kecil banget ya, kecil banget. Ya. Dulu awalnya ya. Tapi begitu apa namanya, dia akhirnya terjun ke banyak jadi pembicara narasumber di beberapa tempat, akhirnya jadi terkenal gitu ya. Dan saya lihat channelnya sudah naik tinggi gitu ya, channelnya sudah naik tinggi. Padahal dulu beliau ngomong sendiri di situ ya, di channelnya sendiri sampai berbuih-buih gitu, menontonnya sedikit juga gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya kita harus berani terjun ya. Kalau kita ngambil mata kuliah ini harus berani terjun. Nanti terakhir-terakhir akan ada tugas akhir ini ya, pada Anda ya. Tugas akhir untuk membuat ini ya. Berhasil enggak mendapatkan. Ini ya, penting banget nih ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di hari ini ya. Jadi saya akan bahas nanti ya tentang copywriting. Ya, copywriting. Copywriting ini dasarnya adalah copywriter ini ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang berhasil di copywriting ya, itu copywriternya bagus ya. Dia bisa bercerita gitu ya. Orangnya bisa bercerita dan menulis, tidak hanya sekedar bercerita. Kadang orang hanya pinter bercerita tapi dia nggak bisa menulis. Nah, ini penting juga ya kita lihat ya. Jadi yang kita harapkan adalah ya bisa segalanya itu tadi ya. Dia bisa bercerita, bisa menulis, dan bisa mengekspresikan diri gitu ya. Nah itu semua bukan karena kebiasaan tapi latihan ya. Ada pola, ada teknik, ada cara yang bisa kita pelajari oleh siapapun. Jadi ya pentingnya kita menggunakan media sosial ini. Baik, itu saja dari saya ya. Yang bisa sampaikan ada ditanyakan Mas Mbak. Bagi Anda yang belum susulan, silakan susulan. Bapak, Ya, silakan tanya Mbak. minggu kemarin saya belum absen, Pak. Oh, absen. Nggak baca Mbaknya ini ya? Iya, saya absennya pas selesai ujian, jadi Ya, telat. ini ya Mbak ya. Dilihat Mbak ya. Ya, sudah dilihat Mbak. Halo. Sudah dilihat Mbak? Sudah, Pak. Kemarin juga saya sudah lihat, cuman telat lihatnya. Iya. Ya sudah. Lain kali jangan telat gitu ya. Jadi gini ya, saya kemarin itu ada info sore ya, sore-sore itu saya ada dikasih tahu Bu Isa ya, Bu Isa. Saya sampaikan aja di sini ya, jangan sampai aneh. Jadi Bu Isa mengirim untuk dosen-dosen yang ada di Vkom, terutama di prodi informatika, ada mahasiswa yang
orang tuanya itu izin menyampaikan bahwasanya mahasiswa ini sakit gitu ya, sakit. Sehingga orang tuanya menulis surat untuk prodi agar prodi menyampaikan ke seluruh dosen bahwasanya si mahasiswa ini gak ikut kuliah gitu ya. Artinya Pak, dosen itu ada kalanya yang memberikan izin seperti itu ya. Jadi ada kalanya dosen itu menghitung presensi itu berdasarkan ya, kehadiran, ketidakhadiran, dan izin ya. Itu ada kalanya begitu ya. Dan itu biasanya disampaikan di awal ya, di awal kontrak. Tapi ada kalanya dosen hanya menghitung hadir dan tidak hadir saja ya. Ya. Karena izin itu juga dianggap tidak hadir kan ya. Izin kan tidak hadir ya. Dan tidak ada ketentuan akademik terkait dengan izin tadi. Izin itu dianggap hadir atau tidak, kita nggak tahu, nggak ada di situ. Nggak ada ketentuan seperti itu mengatur izin itu hadir, nggak ada. Izin itu ya faktanya tidak hadir kan, maka dihitung di tidak hadir. Ya, tidak hadir kan ya. Sama seperti itu, saya juga gitu kan ya. Sampaikan di awal kan, ya kalau izin ya berarti nggak hadir. Ya, nggak hadir. Nah itu kalau dulu ya, dulu itu sebelum adanya COVID. COVID ini mendorong orang disrupsi ya. Jadi kita akan akhirnya tergantung dengan online seperti hari ini ya. Saya di kelas ini, di lab ini nggak ada orang sama sekali nih. Tadi ada ya, anak SMK mau install di komputer. Artinya apa? Ya Anda nggak hadir kan di kelas, tapi Anda bisa presensi kan? Nah itu dia. Anda boleh nggak hadir di kelas, tapi presensi ketika waktunya kuliah, presensilah gitu ya. Jangan nggak presensi. Nah, itu. Jadi kalau sakit Pak, lah kan ada bisa pegang HP ya, pegang HP tinggal diklik aja bisa masuk kan. Nah, makanya saya hitung di sini ya yang ada presensi dan tidak presensi. Lupa ya jangan sampai lupa karena ini waktunya kuliah gitu ya. Waktunya kuliah tentu sudah terset di kepala Anda bahwasanya ada prioritas yang perlu Anda utamakan di sini yaitu kuliah. Itu kuliah itu kewajibanmu. Jadi kalau kewajiban itu ya nggak harus lupa lah gitu loh. Kalau lupa ya wajar gitu ya. Lupa ya wajar. Pak Subur juga pernah lupa juga saya manusiawi. Terus gimana dong? Ya ini loh, Pak Subur juga menerima kekurangan. Karena saya ini juga manusia. Kekurangan, terus bagaimana menerima? Ya itu, kalau saya nggak lupa absen di kerja ini ya. Misalnya hari ini kerja ini, hari ini kerja ini. Tadi saya lupa absen gitu ya. Ya dipotong gaji saya. Telat aja, dipotong. Artinya apa? Ya saya menerima kekurangan saya ini. Ya, ikhlas sudah. Lain kali jangan telat lagi, besok saya harus masuk lebih pagi lagi gitu loh ya. Hujan Pak, hujan kan hal-hal yang biasa, ya, hal-hal yang biasa terjadi hujan itu, dan kita bisa antisipasi bukan? Ya. Beli jas hujan ke apa, berangkat lebih dulu ke ya, naik angkot ke, naik gojek ke, naik gokar ke, apa yang bisa kita usahakan untuk bisa datang tidak terlambat. Nah, itu loh. Berarti kita ada usaha, ada kemauan. Lupa, Pak. Berarti Anda juga tidak ada upaya untuk apa? Tidak lupa dengan kewajibanmu. Namanya kewajiban itu ya harus dijadikan prioritas. Ya. Ingat ya, jadi prioritas. Jadi nggak lupa. Gimana caranya supaya kita tidak lupa. Dan kalau di agama Islam kan juga demikian ya. Jangan lupa Pak sholat ya. Sholat itu ada waktunya gitu ya.
Itu sudah menjadi pendidikan kita. Sholat subuh waktunya ya subuh, sholat duhur waktunya ya duhur, ada waktu-waktunya sendiri. Ya. Dan itu jadi kewajiban bagi umat Islam. Itu juga dengan umat-umat yang lain punya kewajiban masing-masing dan tentu kita punya prioritas, bukan? Nah, dalam ini konteksnya adalah Anda menjadi mahasiswa, Anda kuliah, ya. Anda belajar, itu kewajiban Anda. Kalau Anda lupa belajar, ya jangan sampai lupa nanti ke depan gitu. Bisa ya. Jadi ini jadi pelajaran gitu ya. Itu juga bagi tapi Pak saya lupa loh, diulang-ulang lagi kayak gitu ya. Pertanyaannya diulang-ulang terus seperti ini ya. Seperti ya mahasiswa yang protes ya, tadi yang saya sampaikan ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Saya rasa itu ya Pak ya. Tidak ada ya? Cukup jelas ya? Sampai sudah semester berapa ini? Semester terakhir ini ya, semester 7 ya. Aduh, masa segini aja tak bisa ya. Kemudian Anda segera selesai studinya ini ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan copywriting. Copywriting itu tentang ini ya juga, untuk mengembangkan ini. Jadi, apa sih copywriting ini? Nah, kita sudah mempelajari copywriting, content writer ya. Jadi kita jadi content writer, penulis ya konten. Kalau sudah jadi penulis konten, kita tahu caranya ya. Terutama deduksi, induksi, induktif ya, deduktif, induktif, dan campuran keduanya, hibrid, deduktif dan induktif. Nah, itu kita pelajari juga ya. Deduktif itu biasanya pokok pikiran itu ada di lead ini ya, seperti ini. Kalau induktif itu ini lead-nya ini ada di bawah ya, bagian-bagian terakhir. Kalau campuran tuh yang kita pelajari hari kemarin ya, yaitu ada di lead dan ada kesimpulan di sini ya, campuran. Boleh kita gunakan untuk semuanya tergantung peruntukannya ya, supaya orang itu tidak bosan dan sebagainya, supaya konten kita itu juga banyak orang membaca, ya penting ini. Oke. Kalau copywriting ini disingkat ya. Ini mungkin tulisan ini nanti akan disingkat lebih simpel gitu ya, lebih simpel. Bagaimana ngambil simpelnya supaya bisa menjual gitu ya. Tulisan itu perlu dipermak lagi, dijual. Dijual gimana? Jual supaya orang lebih tertarik gitu ya. Jadi semua kalangan. Baik, itu aja dari saya. Lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu insya Allah di depan. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Siang Pak.